Eh, ini hari ini kita coba menghadirkan satu sosok. Kita lihat apakah sosok tersebut setidaknya bisa membantu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan Oma dan juga Wenda ya. Kita panggilkan Wirang. Jadi Oma, mohon maaf sebelumnya. Ini Wirang ya, bukan Betran ya. Ini bukan Betran gede ya, ini Wirang ya. Oke, mohon maaf. Dada lagi. Sorry. Kita lihat kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Banyak banget yang nanyain sama Wirang soal postingan Karuben kemarin di Instagramnya. Dan pada saat itu saya bacakan tentang masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Memang benar ada saya temui masalah yang tidak wajar. Saya akan jelaskan di sini. Dia bukan hanya menginginkan kehancuran dalam bisnisnya, tapi memang sampai rumah tangganya hancur. Itu yang menjadi tujuan seseorang yang ingin menjatuhkan Ruben. Seseorang ini hanya berniat menginginkan kalau Ruben Onsu itu sampai meninggal dunia. Wirang bisa menyampaikan statement seperti tadi. Sebenarnya apa yang Wirang lihat? Ini adalah video jauh hari sebelum Karuben mengalami hal-hal seperti ini. Oh, ini udah lama nih justru? Sudah lama. Dan Wirang tuh kadang suka ngasih tahu gitu Kak, cuman jawaban saya ya, iya Wir, makasih gitu. Jadi maksudnya gua nggak pernah nanya berkelanjutan. Gitu. Jadi ya Wir, makasih. Gitu. Oke. Sekarang siang hari ini Dan kira-kira kemarin Wirang tuh sempat WhatsApp saya, bahkan saya nggak bales. Wirang tuh WhatsApp H-2 saya, ya? iya. H-2. Itu dia mimpi saya Naik perahu. Naik perahu katanya. Itu sebelum Kalau naik perahu tuh kenapa tuh, Wirang? di Fatmawati kebakaran. 2 hari sebelum itu. Oh, kalau mau kita naik perahu berarti kita mau ada kebakaran? Nggak tahu lah, cuman ada firasat ke arah sana. Oke. Wirang tuh udah pernah WhatsApp. Oke, Ruben silakan duduk. Ruben. Ini hari ini Wirang, apa yang kiranya Wirang bisa lihat lewat media? Kali ini medianya sedikit berbeda nih Wirang ya? Iya, saya menggunakan ilmu falak ya, dengan palmistry, membaca dengan ekspresi wajah juga apa yang akan dialamin, apa yang barusan dialamin, dan apa yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Ya, saya melalui garis tangannya. Karuben boleh duduk. Boleh tangan kanan. Oh, dengan bantuan tepung ini garisnya jadi lebih keluar ya Lebih Wirang? keluar, lebih kelihatan dengan jelas. Ya. Karuben, kamu yang kuat, yang sabar ya. Apa yang kamu ceritakan tadi yang aku lihat, itu ada jauh lebih sadis lagi yang kamu alamin. Yang kamu gak bisa ceritakan sama semua orang. Kamu orang baik, sampai detik ini aku tidak bisa menyangka kenapa ada lebih dari 4 orang yang tidak suka sama kamu. Yang mau menghancurkan hidup kamu. Ini berkepanjangan. Tidak ada satu apapun obatnya untuk selesai masalah ini. Terkecuali kamu harus ikhlas serahkan semua pada Tuhan ya. Ikhlas itu sulit. Tapi aku yakin kamu bisa.
ada 2 kejadian momen yang kamu alamin yang jauh lebih tragis dari yang pernah kamu ceritakan selama ini. Ceritakan itu pada teman dekat kamu, siapapun itu, jangan kamu pendam. Ini semua berkepanjangan. Jadi kalau dari Wirang sendiri, Ruben ini kan terkadang dalam melakukan menyikapi setiap permasalahannya kan kadang suka bingung untuk harus berbuat apa. Kalau Wirang sendiri selain Ruben ikhlas, pasrah, ikhlas dan pasrah pasti ada batasnya Wirang. Iya. Kira-kira apa yang harus Ruben lakukan sebenarnya? Tidak ada dengan cara keluarga? apapun, cuman Tuhan yang bisa merubah semua ini. Banyak-banyak berdoa. Saya terutama dan semua orang di sekitar kamu pasti mendoakan kamu, Kak. Ketika kalian terjadi salah paham dalam rumah tangga kalian, perbanyak sabar, menghela napas, berdoa. Karena keributan yang kalian alami itu adalah hal yang tidak wajar dan kalian menyadari hal tersebut. Yang melakukan ini lebih dari 4 orang. Dan kamu tidak bisa berbohong. Semua masuk ke dalam mimpi kamu di saat kamu tidur, tapi kamu tepis itu semua. Mulai dari wajahnya, namanya. Terlintas Oma. Tidak perlu ceritakan pada orang, biarkan serahkan semuanya sama Tuhan. Apalagi Wirang yang mau Saya yang nggak mau sanggup di-share? bercerita banyak, hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi mungkin Ben, kesimpulan yang Wirang bisa sampaikan kuncinya adalah berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan, berdoa dan kekuatan istri, kekuatan keluarga itu sumber dari semuanya. Jangan mudah terpecah, jangan mudah terhasut oleh sesuatu yang mungkin kecil tapi bisa jadi besar. Apapun hal tragis yang kamu alami, ceritakan sebaiknya pada teman dekat kamu daripada kamu pendam seperti ini, Kak. Tapi kalau yang diomongin Mira, misalnya gini, kan apa yang saya ceritakan ini apa yang sudah mungkin tidak hanya dari saya, tapi dari sosial media taunya gitu. Cuman ada beberapa kejadian yang ya saya keep banget itu Kak. Buat saya pun ketika ketemu orang ditanya-tanya lagi itu Malas itu sebenarnya Oma bukan ya. males tapi saya jadi stres, saya jadi terus takut jadinya. Jadi ketika itu saya tapi kan nggak bisa kontrol, namanya orang berempati ya. Jadi itu nggak bisa kontrol. Jadi apa yang teman-teman tahu mungkin dengan apa yang terjadi dengan keluarga kami, ya benar kata Wirang, bahkan ada yang lebih sadis yang saya nggak habis pikir gitu, sekeji itu yang dia. Dan buat saya siapapun itu buat saya sudah memaafkan ya. Tapi saya selalu berpergian atau apapun, saya selalu bilang sama istri saya kalau seandainya saya nggak ada umur, saya nggak ada usia, jadi kamu jaga anak-anak dengan baik. Semuanya tentang diri saya kamu tahu semua. Semuanya tahu. Istri saya tahu ATM saya, PIN saya, istri saya tahu password handphone saya, semuanya dia tahu. Jadi sampai saya menaruh apa di mana dia tahu semuanya. Jadi saya pun bilang, saya kan nggak pernah tahu karena saya bekerja dengan lintasan yang banyak resiko gitu. Jadi sekarang ini saya pun weekend sebisa mungkin itu pergi, dan ngakalinnya cuman kita nggak pernah satu pesawat aja gitu. Jadi ya istri saya sendiri gitu. Itu ya tujuannya buat saya
jika saya terjadi sesuatu atau apa-apa, mereka nggak itu. Karena bener kata Wirang, incerannya itu memang saya. Jadi bukan rumah saya yang angker, tapi kemanapun saya tinggal, ya itu akan menjadi, ya begitu lagi nggak akan berubah. Begitu lagi. Kak, Ya. kamu yang kuat ya. Aku nggak sanggup bicara di sini. Thank you. Wirang terima kasih Terima ya. kasih banyak Wirang. Wow. Dan kesempatan siang hari ini juga kita akan mengundang Ustadz Syam untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. Ustaz. Silakan Ustadz. Ustadz Syam ini kemarin pada hari Jumat malam Sabtu ya, justru benar-benar menyaksikan sendiri seperti apa. Karena pada waktu itu jujur sebelum Ruben hubungin Ustadz Syam, Ruben hubungin saya juga bingung saya harus hubungin siapa. Benar. Pada Jadi, waktu itu. Aku tuh kenapa telepon Igun, karena saya kan tiap hari itu teleponannya ya dia aja ini pada ini. Jadi nggak ada yang kemana-mana. Ya nomor-nomor yang di atas ya Igun sama Jessica gitu. Jadi ya yang saya pencet aja, jadi kayak bingung saya mau lakuin apa. Jadi saya telepon dia gitu. Dan terus pada saat dia lagi baru selesai konser, saya juga bingung saya mau ceritanya ke siapa gitu. Saya minta bantuan ke siapa karena ini kali pertama kalau di rumah Pak Ustadz, baru kali pertama, makanya saya telepon dia. Terus dia juga bingung ngelakuin apa ya, saya telepon Jessica juga lagi di jalan tol. Terus saya telepon, nggak lama saya dapat telepon dari Ustadz Maulana. Ternyata Ustadz Maulana tuh lagi di Mekah. Jadi saya ngikutin arahannya, ambil ini, siapa yang muslim di situ, saya kasih ke road manager saya, Ojan. Dia ikutin arahan Pak Ustadz. Begini, terus tiba-tiba ngelakuin perombak itu, tapi malah jangan begini sama orang yang megangin asisten rumah tangga saya gitu. Jadi ya udah diam. Nah nggak lama Jessica, jadi saya dibantu selain itu Ustadz Sam. Nah terus Ustadz Sam, oke saya meluncur kata Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana? Mampang. Iya Pak Ustadz. Tapi kan lintasan dari Pak Ustadz ke Mampang itu kan saya, aduh ini butuh waktu, saya butuh penanggulangan yang seketika pada saat itu. Saya dikasih nomor telepon Habib suaminya Kartika Putri. Jadi ya dia ketika saya telepon ya jawaban dia, ya Habib tahu sekarang ambil minum gini. Jadi saya ngikut, ya Habib, ya, jadi ngikutin semuanya gitu. Jadi sambil nunggu Pak Ustadz datang, saya takutnya soalnya gerakan itu dahsyat sekali gitu. Dan itu yang kemasukan tuh kan 2 orang. Jadinya dahsyat sekali, 1 orang aja itu kan dahsyat banget gitu. Makanya saya sampai nggak kuat dan yang lain-lainnya. Saya pikir dengan membuka pintu itu biar ada hawanya. Ternyata dia malah mau melakukan loncat. Loncat dari apartemen. Lantai 9. Iya. Di lantai 9 itu. Nah akhirnya saya telepon Pak Ustadz, saya itu bilang tahan pegang yang kuat. Saya jemput Pak Ustadz di bawah, padahal Pak Ustadznya belum nyampe. Jadi karena saya nggak kuat ngelihat itunya, saya badannya capek, sakit. Ya habis konser itu kan. Jadi saya tungguin Pak Ustadz di pinggir jalan aja. Di Permata Hijau diem aja di pinggir jalan. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan udah dari situ Pak Ustadz datang. Ya dengan santainya aja Pak Ustadz datang gitu. Oke, tahan dulu. Nah, Pak Ustadz datang. Pak Ustadz ceritain. Ya. Takutnya kalau dia, maksudnya Ya. Pak Ustadz kan yang lihat sendiri nih. Ini Ya. maksudnya orang luar yang notabene Pak Ustadz nggak pernah mendengar ceritanya dari Ruben tuh seperti apa. Apa yang Pak Ustadz lihat suasana di apartemen Ruben pada saat itu? Nah ini Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah di dalam apartemen. Ya. Tapi pertama kali datang, ketika tiba, karena saya nggak tahu juga di apartemen yang mana, Ya. Mas Ruben tuh udah nungguin di depan. Standby di bawah. Udah standby di bawah, udah panik. Belum berapa lama, saya pikirnya kan apartemen tuh kayak gini. Apartemen kan ruangan gitu. Kok ramenya malah di bawah, di lobi. Oh ternyata yang satunya kan ada 2 orang yang kesurupan tuh. Yang satunya udah di bawah di Lobi. Ya, di lobi sama security semua. 1 orang perempuan, kemudian ada berapa orang ya? Ada security berapa orang di meja tengah tuh. Saya datang, ini kenapa? Orangnya diam aja.
Si mbaknya diem aja. Saya tanya namanya siapa, namanya Gus. Kok cewek namanya Gus gitu. Namanya siapa Gus? Oh ini nggak sadar. Akhirnya aku deketin, baca Al-Fatihah, terus baca Al-Baqarah, tenang dia, pingsan, malah pingsan. Pingsan, terus kata Mas Ruben, kita ke atas aja yuk, ke lantai 9. Ada satu lagi. Ada satu lagi lebih parah kata dia. Lebih parah, wah gimana nih yang di bawah aja udah parah gitu. Yang di bawah aja udah parah, gimana yang di atas. Akhirnya Terus di lift ada suara perempuan. di lift Ada suara. Gimana Itu tuh ya? biasanya kan danger. Dan di lift itu tiba-tiba suara perempuan kayak ngeledekin gitu. Security mana security? Gitu. Padahal kan itu lift kalau kita ke Emergency. emergency itu baru keluar dan nggak ada security cewek di tempat gue kan gitu. Jadi Pak Ustadz dengar tuh suaranya. Semua dengar, Dengar, bertiga di kita situ. bertiga dengar. Tapi jadi kami berusaha, oh ini logis enggak, ini kayaknya ada kesalahan sistem. logis gitu. Jadi tapi kalau gini nggak ada yang kerja perempuan gitu. Tapi udah fokus sama yang ada. Jadi biar nggak ke distract karena ini saya berpikir ini karena saya lagi mau bawa ke atas. Jadi kayak dihalang-halangin gitu biar pikirannya nggak fokus. Jadi fokus aja naik ke atas ya udah dari situ Pak Ustadz udah sendiri deh tuh. Apa yang Pak Ustadz rasakan? Masuk ke dalam lantai 9, nyampe ke lantai 9, masuk ke dalam apartemen Ruben. Sampai ke dalam ada berapa orang tuh? 7 orang barangkali. 1, 2, 3, ya 5 orang lah. Megangin 5 perempuan itu. orang yang megangin perempuan sendiri, perempuan tersebut. Akhirnya saya masuk, ini kok ada jeruk, ada air, ada bawang gitu kan. Ini udah aneh banget keadaannya, udah mistis banget gitu lah. Tapi saya berusaha masuk ke dalam karena kita ada keyakinan bahwasanya jin itu tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Jadi yang harus pertama kali kita yakinkan dalam diri kita, jin tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Dan ketika jin merasuki manusia, maka hukumnya adalah hukum manusia. Hukumnya adalah hukum manusia yang berlaku pada jin tersebut adalah hukum manusia. Artinya kalau dia perempuan ya tetap perempuan gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sama dia. Ya, kalau dia lemah ya tetap lemah. Akhirnya masuk ke dalam, saya deketin. Wah ternyata udah pada baca Quran di dalam nih. Udah pada baca Quran, udah pada putar Al-Quran, ada yang putar azan segala macam. Akhirnya saya coba baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi, semua pada ikut. Pingsan lagi orangnya, pingsan. Lama-kelamaan teriak. Ini kasihan nih, aku bilang lepasin aja, kasihan kesakitan. Karena ternyata dari sore ya. Dari sore karena dari sebelum Pak Ustadz datang tuh yang Jadi berdua kalau rasukan berdua-duaan tuh. Dua-duaan. Dari mau mulai konser Dari mau Kaigun. mulai konser. Terus berdua kerasukan gimana tuh, Oma? Berdua. Iya, yang ngomandoin cuma satu si Asep itu orang gue di apartemen. Jadi dia pun kecapean sendiri gitu. Makanya pada saat itu kenapa akhirnya gue panik? Karena yang diucapin sama dia itu adalah dia ngucapnya minta bayi gitu, terus nunjuk fotonya Wenda yang masih hamil. Gitu. Nah kata Pak Ustadz, wah udah gak wajar nih, gak boleh kayak begitu gitu. Pak Ustadznya marah, jadi langsung saya diam aja, saya ngikutin Pak Ustadz aja, diam, saya gak ngapa-ngapain, diam aja. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam disebutkan likulli dzi ni'matin mahsud. Jadi setiap nikmat itu ada yang iri gitu. Ada yang dengki. Artinya kita tidak pernah menutup diri bahwasanya ada nggak orang yang iri kepada orang yang bodoh? Gak ada. Ada nggak orang yang iri kepada orang yang miskin? Gak ada. Ada nggak orang yang iri kepada orang yang bangkrut? Gak ada. Orang akan iri kepada orang yang sukses. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang iri sama kita harus yakin, gue ini orang sukses. Gue ini orang mampu, gue ini orang bisa, gue ini kuat. Dan gue nggak lemah. Karena nggak mungkin orang iri kepada yang lemah. Berarti yang pertama biaragan. Ustadz udah kenal. mulai ya. Gila pesona gue ya, Iya. Say. Kita iklan dulu ya. Kita iklan dulu. Oh, gitu. Udah mulai gak konsen, kita akan dulu. Tetap di Brownie Obrolan Manis. Ntar kita lanjut lagi, Ustadz.